Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang konsep teori produksi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama Siti Aminah dan yang kedua saya sendiri Andi Dian Puspita Laras. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada kelompok kami ini, yang pertama itu fungsi produksi, yang kedua teori produksi dengan satu perubahan, yang ketiga teori produksi dengan dua perubahan, yang keempat produksi total dan produksi rata-rata, yang terakhir peran teknologi dalam produksi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu teori produksi. Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi. Dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input, dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan etnis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan tabel atau grafik merupakan fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Dan suatu perusahaan tidak bisa mencapai suatu output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak, dan suatu perusahaan juga tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi tingkat outputnya. Nah, pada umumnya terdapat dua batasan yang umum, yaitu harus cukup singkat sehingga pengusaha tidak sanggup mengubah tingkatan input tetapnya, dan cukup singkat sehingga bentuk fungsi produksi tidak diubah melalui perbaikan teknologi. Dengan demikian, input produksi tidak hanya human resource, melainkan bisa capital resource, modal, natural resource tanah, dan managerial skill. Hubungan antara jumlah output Q dan jumlah input yang digunakan proses produksi. Nah, secara sistematis, Q sama dengan F, X1, X2, X3, titik dan Xn. Keterangannya Q sama dengan output, X adalah input. Berdasarkan fungsi produksi di atas, maka akan dapat diketahui bahwa hubungan antara input dengan output juga akan dapat diketahui hubungan antara input itu sendiri. Apabila input dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri atas modal K, tenaga kerja L, maka fungsi produksi yang masuk dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F KL. Keterangan Q sama dengan input, K sama dengan input modal, dan L input tenaga kerja. Nah, seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, fungsi dari teori produksi adalah menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, faktor produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu disebut dengan output. Seperti rumusnya, Q sama dengan F KLRT. K itu adalah jumlah stok modal, L jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi. Lanjut ke materi kedua, teori produksi dengan satu perubahan. Nah, teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlah dianggap tidak mengalami perubahan. Salah satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Sukirno pada tahun 2009 menyatakan hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan produksi dan tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlah tenaga kerjanya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sudah mencapai suatu tingkat produksi tertentu, tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan produksi marginal dapat dihitung dengan rumus MP sama dengan delta TP per delta AL. MP adalah produksi marginal, delta TP adalah pertambahan produksi total, delta L sama dalam pertambahan tenaga kerja besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja disebut average produksi AP. Nah, seperti rumus AP adalah sama dengan TP per L. AP adalah produksi rata-rata, TP produksi total, dan L adalah tenaga kerja.
kurva produksi total dan produksi rata-rata, dan produksi marginal. Hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi dapat digambarkan secara grafik seperti ditunjukkan pada gambar 91. Ini adalah kurva hubungan produksi total, rata-rata, dan produksi marginal. Kurva TP adalah produksi total yang menunjukkan hubungan jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Bentuk TP cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit, yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3. Hal ini berarti tenaga kerja dalam masih kurang dibandingkan dengan faktor produksi lain yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan yang seperti itu, produksi marginal bertambah tinggi, dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP. Produksi marginal yang meningkat setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan dengan I, kurva produksi marginal MP yang menurun, dan 2I, kurva produksi TP yang mulai berbentuk cembung ke atas sebelum tenaga kerja. Kurva yang melebihi 4 produksi marginal adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata, maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Dan pada waktu 4 tenaga kerja digunakan kurva produksi marginal memotong kurva produksi rata-rata, seperti yang saya jelaskan pada slide ini. Nah, dilanjutkan oleh saudari Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu teori produksi dengan 2 faktor perubahan. Tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor produksi lainnya tidak dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut, misalkan terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Dengan kurva produksi sama atau isokan. Nah, kurva ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Yang kedua yaitu garis biaya sama atau isokos. Nah, garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama, data yang diperlukan yang pertama adalah harga-harga faktor produksi yang digunakan, dan yang kedua jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi, meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Yang pertama, kurva produksi yang sama atau isokon. Misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 100 unit. Untuk memproduksi barang tersebut menggunakan tenaga kerja dan modal. Penggunaannya dapat diperlukan di dalam tabel di bawah ini. Digambarkan 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 100 unit. Nah, gambar di samping ini gambar kurva produksi yang sama. Kurva produksi yang sama atau isokon, di mana gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Golongan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Akhirnya, gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal.
Kurva IQ dalam gambar di samping dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel. Kurva tersebut dinamakan kurva produksi sama atau isokon. Nah, ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Contohnya yang dibuat tingkat produksi tersebut adalah 1000 unit. Di samping itu didapat kurva IQ 1, IQ 2, dan IQ 3 yang terletak di atas kurva IQ. Ketiga-tiganya kurva lain tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 2000 unit, 3000 unit, dan 4000 unit. Semakin jauh dari titik nol letak kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Yang kedua, garis biaya sama. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi, perlu dibuat garis biaya sama. Garis ini menggambarkan faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya yang sama, data yang diperlukan yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Contoh, misalkan upah tenaga kerja Rp10.000, biaya modal per unit adalah Rp20.000, sedangkan jumlah uang yang tersedia hanya Rp80.000. Sedangkan uang yang tersedia Rp80.000. Garis TC pada gambar di samping menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan Rp80.000 apabila tenaga kerja dan biaya modal per unit adalah seperti yang dimisalkan di atas. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh Rp80.000 banding Rp20.000 sama dengan 4 unit, dan kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja akan memperoleh Rp80.000 banding 8.000 atau banding 8.000 banding 1.000 sama dengan 8 unit. Seterusnya, titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 8.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar di samping ditunjukkan beberapa garis biaya sama antara lain yaitu TC1, TC2, dan TC3. Garis-garis tersebut menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah Rp10.000, Rp12.000, dan Rp14.000. Selanjutnya yaitu meminimumkan biaya. Untuk membuat analisis mengenai persoalan pada poin ini, Sukirno tahun 1994 menyarankan perlunya membuat pemisalan mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Berdasarkan pada gambar di atas, keinginan ini diilustrasikan oleh kurva produksi sama atau IQ. Dapat dilihat pula bahwa kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis biaya sama di 5 titik yang berbeda, yaitu A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini mengindikasikan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan.
dari gabungan-gabungan tersebut, manakah yang akan memakan biaya yang paling murah? Tentunya adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Titik P adalah garis biaya sama yang paling rendah karena berada di garis TC. Dengan demikian, titik ini menandakan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar Rp210.000. Nah, selanjutnya yaitu produk total atau total produk. Nah, atau biasa disingkat TP, adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. Jumlah produksi yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu. Contohnya musim duren, buah duren buah duren hanya dapat dihasilkan pada musim duren. Yang kedua, produk rata-rata, disebut juga average product atau AP, yang biasa disingkat AP. Nah, adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi atau TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam produksi. Nah, dalam penggunaan teknologi, produksi barang secara massal memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan atau produsen. Semakin canggih teknologi yang diperoleh untuk memproduksi barang, akan semakin besar keuntungan yang didapatkan. Penggunaan teknologi, robotik dan juga kecerdasan buatan sangat mengurangi campur tangan manusia dalam proses produksi. Terjadinya kesalahan manusia dapat diminimalisir dengan menggunakan mesin yang terprogram. Proses pengelasan, pemipaan AC, pembuatan jalur PCB, modul, penyolderan komponen juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi robot. Hasil yang didapatkan juga lebih rapi dan kuat. Nah, tingkat kecanggihan teknologi yang dipergunakan juga akan mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Penggunaan mesin pada proses produksi juga akan sangat membantu pada saat proses yang membahayakan manusia. Proses produksi pada lingkungan dengan tingkat radiasi tinggi atau penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Pada keadaan ini sangat dibutuhkan campur tangan teknologi untuk mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan. Pada saat ini sudah masuk ke revolusi industri 4.0 dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mesin produksi dapat dikontrol untuk proses produksi. Pelaporan dan pengawasan dilakukan melalui jarak jauh secara online melalui internet. Revolusi industri 4.0 memaksa diri kita untuk terus belajar agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.